PSSI mendapat undangan dari FIFA untuk mengikuti sebuah pertemuan besar di Vancouver, Kanada dalam waktu dekat. Pengamat sepak bola Roni Pangamanan menduga ada keuntungan yang akan didapat timnas Indonesia. Undangan tersebut tidak hanya untuk PSSI saja. Seluruh federasi sepak bola negara-negara Asia Tenggara juga diajak oleh FIFA untuk bertemu dan membahas hal penting di Kanada. Bung Ropan curiga pertemuan itu akan membahas soal format FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen itu rencananya digelar pada September-Oktober 2026 saat FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, itu sudah mengatakan intinya dia diundang oleh FIFA dalam pertemuan ada agenda rapat di Vancouver, di Kanada. Jelas Bung Ropan. Lebih lanjut, Bung Ropan meyakini format turnamen itu akan mirip dengan FIFA Arab Cup, di mana FIFA ASEAN Cup sangat mungkin diikuti oleh 12 negara. Jika demikian, maka selusin peserta itu akan dibagi ke dalam 3 grup, berisi masing-masing 4 kontestan. Format akhirnya seperti apa tentu saja akan diketahui setelah pertemuan. Yang pasti, timnas Indonesia akan diuntungkan dari FIFA ASEAN Cup 2026. Karena digelar di FIFA Matchday akhir September hingga awal Oktober 2026, para pemain diaspora bisa dipanggil oleh pelatih John Herdman. Pasang bendera Indonesia, ex-back Bayer Leverkusen Rino Munz siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, ia mengunggah momen latihan bersama rekan-rekannya di salah satu klub Liga 2 Jerman, Greuther Fürth. Dalam unggahan tersebut, Rino Munz menaruh bendera Indonesia. Rino Munz lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Meski kedua orang tuanya asli Jerman, Rino Munz bisa dinaturalisasi menjadi WNI lewat jalur khusus karena lahir di tanah air. Bersama Greuther Fürth, Rino Munz tampil luar biasa. Musim ini saja Rino Munz telah mencatatkan 24 penampilan di Liga 2 Jerman 2025-2026 bersama Greuther Fürth. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Rino Munz juga dapat diandalkan membantu penyerangan Greuther Fürth. Terbukti dari 24 pertandingan itu, Rino Munz mengemas 1 assist. Performa impresif bersama sang klub membuat Rino Munz mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Jerman kelompok umur. Ia saat ini mengoleksi 5 caps bersama timnas Jerman U20. Penampilan terbarunya tersaji pada 31 Maret 2026. Menarik menanti apakah Rino Munz masuk radar John Herdman untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Saat timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang timnas Indonesia kawalan Maarten Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Herdman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United di pekan ke-20 Liga Inggris 2025-2026. Sejatinya ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi Football Premier Danny Van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Herdman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Herdman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin sedang bahagia saat ini. Sebab dalam bocoran format FIFA ASEAN Cup 2026 yang beredar, timnas Indonesia dipermudah jalannya dalam ambisi menjadi jawara edisi perdana. Presiden FIFA Gianni Infantino menepati janjinya dengan mengadakan turnamen resmi yang diperuntukkan bagi negara-negara Asia Tenggara.
Di FIFA Matchday September-Oktober 2026 akan digelar FIFA ASEAN Cup 2026 yang diikuti 11 negara. John Hartman dijamin optimis menatap ajang ini, sebab timnas Indonesia dapat menurunkan pemain-pemain terbaik mengingat FIFA ASEAN Cup 2026 digelar saat FIFA Matchday September dan Oktober 2026. Selain dapat memanggil pemain-pemain terbaik macam Kevin Dix hingga Jay Itzes, timnas Indonesia juga diuntungkan dengan format yang dijalankan. Dibilang menguntungkan karena timnas Indonesia bersama Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia hanya membutuhkan 3 laga untuk juara FIFA ASEAN Cup 2026. Hal itu berbeda dengan tim-tim lain. Jayden Oosterwolde, pemain keturunan yang santer dibidik oleh timnas Indonesia, kini menjadi perhatian utama setelah muncul kabar bahwa ia masuk dalam daftar belanja klub raksasa Prancis, PSG. Informasi ini pertama kali diungkap oleh situs sepak bola internasional Transfermarkt. Kabar tersebut menyebutkan bahwa PSG dikabarkan sangat tertarik untuk menggait bek usia 24 tahun tersebut. Dengan nilai pasar Jayden Oosterwolde yang diperkirakan mencapai 312,87 miliar rupiah, dana besar tidak akan menjadi hambatan bagi PSG untuk mendatangkan sang pemain. Dengan masuknya Jayden Oosterwolde ke dalam list belanja PSG, peluang untuk dirinya memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka. Manuver untuk meyakinkan Jayden Oosterwolde terus dilakukan, bahkan melalui jalur keluarganya, terutama sang ibu. Meskipun Jayden masih memiliki mimpi untuk bermain bagi timnas Belanda, ibunya yang berasal dari Indonesia terus menggodanya untuk memperkuat Garuda. Kabar ini disampaikan langsung oleh Jayden. Pertanyaan kapan ia akan memperkuat timnas Indonesia bahkan dilontarkan hampir setiap bulannya kepada bek usia 24 tahun itu. Dengan adanya upaya dari sang ibu, langkah John Hartman, pelatih timnas Indonesia, untuk membuka komunikasi dengan Jayden bisa jadi lebih mudah. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Sekarang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Guyer, jadi yang paling kencang. Tristan Guyer sudah memberi 2 kode segera membela timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Guyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Guyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI. Namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah pesepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Guyer tampil gemilang bersama PEC Zwolle musim ini. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Guyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Guyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Guyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Guyer yang dapat berperan sebagai fullback kanan, kiri, dan bek tengah ini dapat masuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hartman saat ini sudah mulai melakukan persiapan untuk FIFA Matchday pada Juni 2026 nanti. Seperti sebelumnya, Hartman akan turun ke lapangan di kompetisi Super League 2025-2026. Tujuannya untuk memantau performa para pemain. Dengan begitu, Hartman bisa mendapatkan amunisi baru yang mampu menguatkan timnas Indonesia. Strategi John Hartman sudah mendapat persetujuan dari Badan Tim Nasional, Sumarji. Serupa dengan kompetisi sebelumnya, Hartman berharap bisa menemukan pemain berkualitas di kancah lokal. Pemain yang bermain di Super League dinilai lebih mampu dan adaptif, sehingga tak sulit untuk dilatih. FIFA Matchday sendiri akan berlangsung pada 1 hingga 9 Juni 2026. Nantinya Indonesia akan melawan 2 tim di kompetisi berstandar internasional ini. Meski sudah pasti, namun Ketua PSSI Erick Thohir belum bisa memberikan rincian pasti terkait siapa lawan main timnas. Lebih lanjut, PSSI menjelaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait FIFA Matchday Juni nanti. Erick menambahkan, pengumuman resmi terkait FIFA Matchday Juni nanti akan segera ia lakukan, dengan syarat seluruh administrasi dan surat menyurat sudah rampung. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald telah menghidupkan lagi kariernya dengan Sheffield United. Jairo Riedewald tengah berada dalam salah satu periode terbaik dalam kariernya,